Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik. Di mata pelajaran sekarang saya akan membahas tentang interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Nah, di pembahasan itu ada letak dan luas benua, kondisi alam, dinamika penduduk, dan pengaruh perubahan. Nah, yang pertama itu ada letak dan luas benua di dunia. Nah, benua kita terdiri dari 7 benua besar dengan luas dan karakteristik yang beragam. Setiap benua memiliki letak geografis, iklim, dan sumber daya alam yang unik. Nah, yang pertama itu ada benua Asia. Nah, luasnya itu benua Asia memiliki luas sekitar 458 juta km. Nah, kalau populasinya itu benua ini dihuni oleh lebih dari 4,7 miliar penduduk atau sekitar 60% populasi di dunia. Nah, letaknya itu Asia terletak di belahan bumi timur, berbatasan dengan Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Samudra Arktik. Nah, yang kedua itu ada benua Afrika. Yang pertama itu luasnya benua Afrika memiliki luas 30 juta km. Nah, kalau populasinya itu benua ini dihuni oleh sekitar 1,4 miliar penduduk. Nah, letaknya Afrika terletak di belahan bumi timur, berbatasan dengan Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Laut Tengah. Nah, yang ketiga itu ada benua Amerika. Nah, luasnya itu benua Amerika memiliki luas sekitar 40 juta km. Nah, kalau populasinya itu benua ini dihuni oleh sekitar 1 miliar penduduk. Letaknya itu Amerika terletak di benua bumi barat, berbatasan dengan Samudra Atlantik, Samudra Pasifik, dan Samudra Arktik. Nah, pembagiannya ini benua Amerika terbagi menjadi Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, yang keempat itu ada benua Eropa dan Australia. Nah, benua Eropa memiliki luas sekitar 10,18 juta km dan dihuni oleh sekitar 7,747 juta penduduk. Nah, Australia ini, benua Australia memiliki luas sekitar 76,9 juta km dan dihuni oleh sekitar 25 juta penduduk. Nah, letaknya itu Eropa terletak di belahan bumi timur, sementara Australia terletak di belahan bumi selatan. Baik, selanjutnya ada dinamika penduduk di dunia. Dinamika penduduk di dunia adalah perubahan jumlah penduduk yang terjadi seiring waktu. Hal ini mencakup aspek pertumbuhan, distribusi, komposisi usia, dan migrasi. Yang pertama ada pertumbuhan penduduk di dunia. Yang pertama itu ada peningkatan penduduk. Jumlah penduduk di dunia telah mengalami peningkatan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Yang kedua ada perlambatan pertumbuhan. Tingkat pertumbuhan penduduk di dunia saat ini sedang melambat, tetapi populasi total masih terus meningkat. Yang ketiga itu ada proyeksi masa depan. PBB memproyeksikan bahwa populasi di dunia akan mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050. Nah, yang kedua ada distribusi penduduk berdasarkan wilayah. Di Asia merupakan wilayah terdapat di dunia dengan lebih dari 60% populasi global. Nah, sedangkan di Afrika, populasi Afrika sedang mengalami pertumbuhan yang cepat dan diprediksikan akan menjadi benua terpadat kedua di dunia pada tahun 2050. Nah, di Eropa, populasi Eropa telah stagnan atau bahkan menurun di beberapa negara dengan tingkat kelahiran yang rendah. Yang ketiga itu ada komposisi usia dan jenis kelamin penduduk. Nah, di 0,14 tahun ada itu ada 26%, 15 sampai 64 tahun itu ada 66%, 65 tahun ke atas itu ada 8%. Nah, yang keempat itu ada tren urbanisasi dan migrasi. Yang pertama itu urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk yang pindah dari daerah pedesaan dan ke kota-kota. Sedangkan kalau migrasi, pergerakan penduduk dari satu negara ke negara lain. Nah, kalau ketiga itu ada faktor penyebabnya. Urbanisasi dan migrasi dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Nah, materi selanjutnya itu adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang merupakan fenomena kompleks yang mempengaruhi kehidupan manusia secara signifikan. Yang pertama ada dampak perubahan tata ruang terhadap interaksi sosial. Ada perubahan pola interaksi. Perubahan tata ruang dapat mengubah kebiasaan sosial, pola pergerakan, dan kesempatan untuk berinteraksi. Nah, itu ada pemisahan ruang publik.
Pemisahan ruang publik dapat menciptakan jurang pemisahan sosial dan mengurangi interaksi antar kelompok. Yang ketiga itu ada kesempatan baru. Perubahan tata ruang juga bisa menciptakan ruang-ruang publik baru dan peluang untuk membangun interaksi positif. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur dan pengaruhnya pada ruang publik. Yang pertama itu ada aksesibilitas. Infrastruktur baru dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, mempermudahkan mobilitas dan interaksi. Yang kedua ada penggunaan ruang. Penggunaan infrastruktur dapat mengubah fungsi dan karakteristik ruang publik melalui cara ruang digunakan. Yang ketiga interaksi sosial. Infrastruktur yang mendukung aktivitas sosial dapat menciptakan ruang publik yang hidup dan mendorong interaksi positif. Yang ketiga ada digitalisasi dan peningkatan interaksi visual. Yang pertama itu ada interaksi jarak jauh. Teknologi memungkinkan interaksi virtual yang lebih mudah dan beragam, menghubungkan orang-orang dari berbagai lokasi. Yang kedua itu ada komunikasi virtual. Komunikasi virtual di platform digital, luas jaringan dan interaksi sosial. Yang ketiga ada pengalaman imersif. Teknologi virtual, reality dan augmented reality membuka peluang baru untuk pengalaman interaksi yang lebih kaya dan imersif. Nah, yang keempat ini ada tantangan dan strategi dalam mewujudkan keseimbangan ruang dan interaksi. Yang pertama, keterjangkauan. Menjaga aksesibilitas ruang publik dan fasilitas bagi semua lapisan masyarakat, mengatasi kesenjangan sosial. Yang kedua ada keberlanjutan. Membangun ruang publik dan ramah lingkungan, menerapkan prinsip keberlanjutan untuk menjaga kualitas hidup. Yang ketiga ada keamanan dan kenyamanan. Menciptakan ruang publik dari yang aman, nyaman dan inklusif mendukung interaksi dan sosial yang positif. Nah, oke baik anak-anak, pembahasannya sampai situ saja. Ada yang mau ditanyakan dari pembahasan hari ini? Iya, baik. Depannya Pak, kan sekarang kalau ada tadi pembahasan tentang kenaikan air laut menyebabkan erosi pantai dan banjir ya Pak ya. Kan sekarang lagi terjadi nih di Jakarta bagian utara, bagian Priok sama Ancol gitu, sekitar itu. Nah jadi sebenarnya buat penanggulangannya ini biar cepat teratasi, itu bagaimana ya Pak? Agar biar banjir nggak terus-menerus terjadi gitu. Ya baik, kalau misalnya kita mau mengatasi itu, kita harus lihat tingkah laku manusianya dulu, bagaimana dia membuang sampah sembarangan, menjaga kelestarian alamnya, dan ya jangan merusak ini kan lingkungan pokoknya, karena itu juga menyebabkan banjir. Karena saat hujan turun lebat, misalnya solokan mampet karena banyak sampah, akhirnya banjir terjadi. Itu kan salah manusianya juga. Tapi ini beda Pak, ini bukan banjir dari air selokan ataupun air kali, tapi ini dari air laut kan juga. air laut, air Iya. darat gitu. Jadi Kan gimana? sampahnya juga balik-balik ke laut-laut juga. Air tetap ke laut-laut juga. Nah, tapi kan laut jauh sama laut Pak. Iya kan, mungkin karena gerak bumi yang beragam ya, pergerakan lempeng bumi itu yang mengakibatkan permukaan air naik lagi. Itu juga akibat manusia juga sih, karena mereka merusak alam-alam juga sampai seperti itu. Makanya air laut sering naik karena lempeng bumi sering bergerak juga. Dalam mengatasinya mungkin kita membangun apa namanya kalau bendungan gitu, apa namanya? Bukan batu. Jadi kita harus membangun. Nah, dia Cibo. Iya itu pokoknya lebih ini lagi, dan juga kurangilah membuang sampah sembarangan. Itu juga yang mengakibatkan, apalagi sampah di laut kan lumayan banyak sekarang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bang kan membahas tentang benua ya. Ya betul. Negara kita ini Pak, Indonesia ini sebenarnya terletak di benua Asia bagaimana ya Pak? Dan benua Asia sendiri itu ada berapa negara ya Pak? Kalau boleh tahu. Oh oke. Sebenarnya Indonesia itu terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, Indonesia itu mendorong ke benua Asia. Wilayah baratnya Indonesia itu dari Kepulauan Sunda Besar sampai Kepulauan Sunda Kecil. Nah, sedangkan di wilayah Kepulauan Maluku itu sampai Pulau Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Nah, Indonesia juga terkenal di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.000 pulau
Nah, luas wilayah Indonesia secara keseluruhan, baik itu luas daratan maupun luas lautannya sekitar 8,3 juta ha. Indonesia merupakan negara terluas ke-7 di benua. Nah, sedangkan kalau benua Asia itu memiliki 48 negara, yaitu Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Barat Daya, Asia Utara Tengah. Nah, Asia Timur itu ada 7 negara, sedangkan kalau Asia Selatan itu ada 8 negara. Nah, kalau Asia Tenggara itu ada 11 negara. Asia Barat Daya ada 17 negara, Asia Utara Tengah ada 5 negara. Nah, itu jawabannya. Bagaimana? Oke. Baik, ada yang mau bertanya lagi tentang materi kita hari ini? Udah cukup Pak. Cukup hari ini? Cukup Pak. Oke, terima kasih semuanya karena sudah masuk kelas saya hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya.